Jadi saling dengan perbedaan kita saling melengkapi mewarnai. Nah, iku pinter. Walaupun aku iki kudu beda alam ambek awakmu yo, tapi kita beda alam. Tapi kita saling mengingatkan tetap. Sama juga makhluknya Gusti Allah. Kalian juga makhluknya Gusti Allah. Ya kan? Nah, kan sesama. Ya bukan sesama sih ya kita ya. Pokoknya ini sama makhluk pangeran ya iling-ilingan lah. Kadang saya itu juga ada salahnya, kalian juga ada salahnya. Itu jalankan, jangan sampai. Justru di situ itu pahalanya paling gede. Karena apa? Di situ kalau udah guru ngasih amanah, itu malah justru tanggungannya berat, ujiannya berat. Ya kan? Ujian bahannya. Nah, koncoku teko mana? Rene, kopi. Kopi. Nah, iku. Mau minum bang? Tapi perlu ku eling di balik amanah iku terdapat pahala sing gede. Iya, aku sih nyebut ngono apa soalnya. Wah, aku pengen sebenarnya aku malah pengen disuruh-suruh Gusnya itu pengen, dikongkon Gus iku pengen. Tapi kata dikongkoni aku. Masalahnya ini loh Pak, ya jika dia tahu kalau itu bisa menjadi ibadah, kan meskipun perbuatan yang sepele, kalau diniati ibadah kan jadi ibadah. Contohnya ngedit atau jadi kameramen atau bikin video gini ini. Ini kalau diniatkan untuk dakwah menjadi pahala. Nah, sing gak diniati piye Mbah? Yo wis biasa. Sing penting ku innama a'malu binniyat. Yo iso kan aku. Pinter kan? Wah, ya opo kowe. Sekolah ning ndi, Pak? Ini Gus Idris lah. Oh, Gus Idris. Ya opo kowe. Aku yo Gus sing ngaji di misri aku yang ngrungokno. Saya itu mendengarkan. Kakak kalian ada siapa sing arek cilik di misri turuan iku lek pun salat subuh. Aku anggetmu aku ora ndelok. Yang pernah ikut tawuran itu Pak? Apa wae salat subuh wiridan la ilaha illallah. Dek ngene ae. Motor aku tak julak nang ambe aku. Saking gak oleh. Sudah dibangunin tapi tidur lagi Pak? Susah. Ya iku, tak aku iki ngerti. Jadi iku tergantung teko niat. Bener kan? Opo-opo tergantung teko niat. Walaupun hal itu kebaikan tapi kalau ada niat nah, iku kayak kurang lengkap gitu. Ya kan? Soalnya sih didelok pangeranku teko niate. Saiki akeh wong nglakoni apik gara-gara pengen pamer, pengen jadi akoni iki laku. Ini loh saya. Ya kan? Ya. Makanya niat itu penting. Kalian nuntut ilmu ke sini itu juga tata niat. Ya kan? Jangan ke sini ojo mrene mek gur golek wedokan. Aku ngerti kowe. Aduh. Ini Mbah itu anu, Pak. Mana? Oh, iku. Oh iku. Iki biyen goib nek ning dhuwur gak nemplek remah. Untung masalah itu tapi wis gak. Wis pinter, wis ngatoi. Wes kon sampai pisan ketemu tak ketok manukmu. Kenapa Pak? Kau le. Kowe tahu belajar operasi. Makanya kalau guru ngomong itu didengarkan. Tapi kayaknya terbukti deh Pak. Jadi barang siapa kata Mbah tadi kan, barang siapa mengejar dunia maka dunia akan menjauhinya, dan barang siapa mengejar akhirat atau agama maka dunia akan datang. Iki wis ngedoi areke malah saiki nyedaki. Tapi lek dek ngumper lek kowe padha senenge yo nang dihalalno. Amin. Insyaallah. Tapi si umurmu si cilik ngono. Iya, masih. Oh, sebut merek izin jae. Aku ngerti lek ono kamera, makanya ora tak omongno. Soalnya kan gak ada kamera, saya omongkan semua aib kalian. Awal. Kan masih umur 18 aja masih. Iya. Masih muda. Aku ngerti barang kok. Wis pokok kabeh iki masalah-masalah saya udah tahu semua.
Saya soalnya tuh di sini tuh apa ya? Setiap ada santri baru mesti tak cross check. Wah, bahasanya gitu kan? Cross check. Nah, Itu tak teliti. koreksi. Koreksi ya. Apa? Ngomong apa? Itu kalau misalnya sampean ngeliat di anak itu Anak itu siapa? orang santri baru gitu ya, Ya, itu nakalnya apa karena ada gangguan jiwa atau ketempelan gitu mbak, rata-rata yang datang ke sini? jangan iki aku repot ya ate ngomong iki sebenarnya sing tak omongno iki yo. Global Mbah Ije. Yo, tak omongno yo. Yo kadang ki ono sik. Kon ngomong aja tak ngomong nek entekno sik. Durasi 2 jam ya mbak, kuat gak regane iki takutnya gak- Lah aku ngono kuat tapi bular iki. Aku ngono ora peduli. Apa enak. Jadi itu aku itu bingung dengan manusia zaman sekarang. Saya itu bingung dengan manusia zaman sekarang ya. Bangsa kalian. Terkadang itu bangsa kita itu gak ngapa-ngapain tetap disalahkan. Itu Nah, Anjing, makanya arek wujud utuh gak. kowe. Nah, sampean gak wujud yo gak ngerti. masalahnya gini. Kan wis dinas ini tuh udah hukum dari Gusti Allah, ya kan? Bahwa bangsa saya juga diciptakan seperti ini, bangsa kalian juga diciptakan seperti itu, ya kan? Cuma saya pernah dengar ya, manusia itu boleh apa ya, pengen tahu apa yang belum diketahui, ya kan? Dalam arti ciptaan Allah ini kan banyak. Contohnya seperti yang tak kasat mata juga kan, seperti contoh seperti saya. Orang kalau gak mau belajar kan tidak bisa melihat saya, kecuali orang yang bisa kan. Itu sebenarnya boleh, asalkan tidak bersekutu, ya kan? Bener kan? Oh pinter lah, makan ngopi dhisik. Kopi Mbak. Nah kan sampean ini jadi inget kisah yang diceritakan sama Mas Dimas kemarin. Apa? Ada seseorang yang menikahi jin dan keturunannya itu menjadi jin dan berdakwah di sana. Apakah sampean pernah ketemu sama sosok itu? Pernah, Nah, pepeng loro. 2 kali. Ono aja nih. Tapi aku gak ngerti, yo hukumnya podo, aku ora ngerti. Itu bentuknya seperti apa mbak? Kalau kan orang Wah, sudah ditakokno maneh. Ayune saking aku yang mikir katanya iki aku iki iso apa? Saya itu bisa apa? Kalau kalian bisa apa ya? Bangsa kita tuh kalau sekali cantik, waduh, kalah manusia. Cantiknya, waduh. Dan di sini sebenarnya ada satu. Dulu itu kuntilanak. Kuntilanak. Ayo namanya siapa? Ayo yang itu aku ya. Jangan, ada satu dia udah berpasangan dia. Iya. Jangan, nggak berani. Itu sahabat saya. Dia yang ini perlu kalian perhatikan, ini adalah yang dinamakan jodoh. Jodoh yang sesungguhnya, jodoh yang diridhoi oleh Allah. Dulu ini mereka berdua ini di jalan yang salah. Bukannya jalan-jalan, maksudnya itu belum sempurna ya, masih kerjaannya setan tuh ya. Bangsa itu kan ada yang usil, ada yang gimana kan gitu kan. Emang setan, Mbak? Bukan jin. Yo bingung aku katanya. Sebenarnya kira ketok moto lah. Ngono. Lah terus iki sing kuntilanak iki dulu ini bolong. Ya kan? Lah yang satu pocong ini dulu itu ya sering masih ganggu. Tapi dia juga lucu. Dia sama saya itu sering ketawa-tawa. Sering ya bahas ngaji. Terus ya sering kita kayak kamu kalian ini. Mereka itu sebelumnya itu belum pernah ketemu. Ya, ini kisah cinta yang sangat, wah saya istimewa. Waktu itu, pocong ini itu, dia itu suka sama kuntilanak. Kamu kira jin ini gak ada rasa suka? Ada, sebenarnya ada. Ada tulang rusuknya nggak, Mbak? Aduh takut ya. Ya kan Wah sekarang nutut gue tak jelas no, delon dewe ae. Lebih baik itu melihat daripada mendengarkan. Wis iku ae. Lah terus itu pocong ini naksir. Akhirnya pertama itu dia ngejar terus. Sampai akhirnya waktu ini yang masuk Islam dulu itu yang kuntilanak ini. Dia masuk Islam dulu, bahkan dia sampai menghafal Al-Quran. Sampai lubangnya ini ketutup sendiri. Ya, dia cantik. Awalnya hancur rambutnya acak-acakan. Sekarang masih cantik. kalau lubangnya ketutup nggak bisa BAB dong mbak. Nggak ada zaman apa bangsa saya PHP nggak ada, nggak kayak kalian. Nah jadi itu cantik ya, si pocong ini naksir
saking naksirnya dia itu belum Islam kan. Sampai dia masuk Islam karena pengen mendapatkan si kuntilanak ini. Nah, pada akhirnya si kuntilanak ini hafal Al-Quran udah berapa juz. Dia semakin hafal dia semakin cantik. Dan pocong ini pun semakin tertarik teman saya itu, sahabat saya itu. Namanya tahu kan kalian udah pernah dengar kan? Kalian pasti tahu lah. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini yang pocong ini sampai juga ikut hafal Al-Quran. Pada akhirnya mereka berdua ini saling berusaha untuk menuntut ilmu. Dan pada akhirnya pada waktu yang tepat mereka dijatuhkan dengan agama yang sama, yaitu agama Islam. Dan waktu dulu pertama dia masih rusak, bentuknya, sekarang udah sempurna semua. Itu makanya sebentar jangan dipotong. Orang tua lagi bicara. Jadi intinya cari jodoh itu yang benar-benar yang bisa Yang soleh. solehah, soleh. Pak. Ya kene iki lek kakang ombe mangan brotone PT. Cari istri yang soleh yang bisa menambah iman kalian, bukan yang malah memerosotkan iman kalian gitu. Karena apa? Nikah ini bukan dibuat main-main, tapi buat jauh hidup semati, ya kan? Nggih. Kalian belum nikah aku ngerti wajah-wajahmu utak rapi. Apa menaiki bantal? Aduh. Kok wis tak pesen ikut tok ae. Kok tak kok bone. Saya aku sih aman, Mbak. Hikmahnya gini Mbak, dari cerita Mbak tadi bahwasanya mungkin di luaran sana adalah yang orang tuanya pengen menaruh anaknya di pondok tapi anaknya nggak mau. Jangan langsung dibilang bahwa di pondok ntar gini ketat, nggak bisa ini, nggak bisa. Salah kalau bilangnya gitu, salah. Atau bilangnya ntar kamu supaya alim, supaya pinter, supaya bisa ngaji, jangan gitu tuh, nggak usah jauh-jauh. Caranya itu ya dengan apa yang dia sukai. Jadi mendidik anak kecil itu dengan apa yang dia sukai. Contohnya dia di pondok nih, mau kita pondokkan, nah dia suka, maksudnya kalau dikasih uang seneng, ya udah kamu ntar di pondok, ntar tak kasih bulanan sekian, otomatis dia seneng. Tapi yang namanya orang pasti niat akan punya akal lah, akalnya pasti akan naik. Nah seiring berjalannya waktu pasti dia nyadar, oh iya daripada di pondok saya itu cuma ngabisin uang orang tua, nah terus saya itu ngapain di sini gitu, ya niatnya belajar. Nah, jadi pancinglah anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian untuk ke jalan yang benar, meskipun itu awalannya dengan awalan yang mungkin tidak langsung terbuka gitu. Jadi dengan apa yang dia sukai dulu. Gitu kan Mbah? Cerdas. Kalau contoh ini ki, Nggih, Pak. Kok aku Mbah? Yang aku hari nyontoh kowe sing tuwek di kini, ngerti gak? nyontoh sampai Ini ki ku sik percil-percil. Dadi uruk ono sing kena, aja diuruki turu. Mau uruki turu tok. Kayak mati tak. Untung ora tak uncang tak kubur pisan kon aku cari ketemu menungso. aku pengen dikubur ya Mbah. Kapan Mbah? Terus ngono, jaluk nang gusik. Nah, Jadi iku kabeh. Dadi iso niku lah pokoke. Aku tak rokokan wae enak aja. Semengi ya, Pak. Wah. Tak apa nih? Wis. Kalau misalnya gimana masih cukup apa? ya terserah Mbah. Ya kasihan juga ya Mbak ya rasanya. Raganya Coba. apalagi nyedote kenceng pal. Jantungnya potol tel. Kan sing duwe jantung bukan saya. Terus sampean nggak bisa masuk lagi dong ke raganya anak ini. Akeh sen. Aku tak nerbitkan bibit-bibit. Cing iso ngerebok aku. Sehingga kalau kowe turut tok. Angel dileboni. Dah. Bisa Pak aman, Pak. Masane kuwatirku nek sampean salah mlebu Mbah. Kok mlebune mau botol ora iso metu. Waduh, sorok lek ngono. Tahu aku biyen kate dilebokno. Botol. Gara-gara aku nakal. Aku lagi kawani. Kalau apa? Ojo ngomong yang apa? Selain ini kok. Mbak, sampai gitu Mbak ya. Kayak sepur aja, Pak. Direk tak ngopi sih aku. Dari mulai tak ngopi sih.
Bawa rokok Pak. Pulangnya Pak. Ini lagi Pak. Wes, Gelasnya. Ya, makasih ya Mbak siapa tadi namanya tuh? Sarmin. Iya Mbak Sarmin, makasih udah berbagi cerita semasa ada di pondok. Kalau misalnya masih ada cerita lagi bisa lanjut di part selanjutnya ya sahabat ya kalau Partiku opo? Susunan Episode iku opo? episode itu dari 1 ke 2, 2 ke 3. Ya wis karepmu. Wis pokok aku lek kecepakan rokok nek kopi wis. Oh, oke. Betah aku. Tenang. Sebenarnya koncoku ono sempat mlebu. Iku wake pengen rokokan. Tak imin-imin kuapok. Alae. Oh, ora Jadi sampean terpilih masih Pak. do. Lah aku wis cedhak bare iki. Tak gusale arek iki biyen tak jaraki terus. Tak gudo terus. Cek aku. Jahil. Iya ta. Hati-hati mangan kowe. Wes kali-kali aku nggoda sampean. Ya. Wes saiki apa nih? ya itu cukup sih untuk part ini. Ya terima kasih ya Mbak ya. Ya. Ya wis intine ko. Wawasannya ya. Oh, sen. Coba. Tak apa sing tak omong nang eling enggak? Apa sih insyaallah sing kau lihat Apa coba? Apa coba? Ya itu ya Pak. Oh. Itu kan aku paham. Dari nafsunya itu. Lah kan jadi pekan nafsu berarti ketara kan apa selama iki sing dilakoni. Astagfirullah. Makan aku ojo mojok HP-ne kono ae. Tempate ngedit kono Mbak Ojo. Arek iki kudu kowe. Aku ngerti. Pas arek iki sing nyekel HP, dek ambek arek wedok niku. Kan calon istri kok. Calon istri. Katanya fans, kalau ditanya ini fans ya. Ini fans. Ngebalesin fans. Wong kencing aja masih dipegangin. Semua Pak dipegang. Sampean kalau sampean dipegangin apa enggak? Sudah cetak wae. Pesan-pesan untuk sahabat jin-jin di luar sana Bang. Yang lagi nonton video. Lah jen kok ora usah kenean, langsung ngene iki lakonane bangsamu. Wis tapi tak elingno, aku wis paham iki. Aku wis tau piye. Ya Bu, biasanya Gus Idris ku ya boleh ngomong. Sik, aku tak tirokno Gus. Ngene sik. Sik iki koyo Gus Idris, koyo guru. Koyo gurune sampean ya guruku. Untuk kalian sahabat. Aku mau nirukan Gusnya kan biasanya seperti ini. Guru kita. Saya itu pengen, siapa tahu saya bisa ketularan seperti beliau. Cek rapi, cek ganteng lah. Aduh lap, cek goblok gak gini, keliru. Nah, kan ini. Kacamata ya Mbak. Gak usah, mau aku belarang kok. Jadi sahabat-sahabat di luar sana yang ada di kamera itu, intinya ya seperti itu. Enggak, bercanda. Jadi kalian itu di dunia ini hidup itu hanya sementara. Ingat, pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Ya, ingat, karena kematian tidak ada yang tahu. Kematian, jodoh, rezeki ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah. Jadi kalian jangan sia-siakan waktu. Kalau kalian menyanyiakan waktu, ingat, penyesalan akan datang. Penyesalan itu datang kapan? Di saat kalian sudah meninggal. Pasti penyesalan itu akan menghantui dirimu. Itu wis pantes ah. Pantes kan? Pantes. Pantesan. Si ono maneh. Si ono maneh. Nyaring. Dan gini sahabat, jadilah. Orang aku randungo. Aku randungo. Saya itu tidak berdoa. Saya itu nasihat. Kata kok uro. Aku sampai bingung ngomong apa iki mau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadilah kalian manusia yang bermanfaat untuk bagi yang lainnya. Itu jangan tidur saja. Dan juga jangan fokus untuk mencari dunia atau mencari harta. Karena yang saya katakan tadi, apa? Masih ingat? Pikun. Karena apa? Harta semakin kalian kejar, maka harta itu akan semakin menjauh. Tapi kalau kalian mengejar akhirat, insya Allah harta itu akan mengejar kalian. Karena apa? Harta, rezeki itu ada di tangan Allah. Kalau kalian bisa mengambil hatinya Allah, bisa mengambil perhatian Allah, maka Allah pun akan mengasihkan apa yang hambanya inginkan. Itu ingat, Allah itu sesuai persamaan dengan hambanya.
Ingat itu ya. Kalau prasangkamu baik kepada Allah, maka Allah pun akan baik kepadamu. Tapi kalau prasangkamu buruk kepada Allah, maka sebaliknya itu juga. Jadi itu pokoknya udah. Terus pantas kan? Pantes. Terus tiba-tiba dalam pikiranku tuh tersusun ada susunan apa gitu loh. Tak ajak mikir. Aku coba ini logo deh. Nah, ini wis. Tak ajak mikir. Jadi jangan mengejar dunia ya tadi ya. Ya. Mengejar ilmu. Ada dalil man aroda dunia fa'ali bil ilmi wa man aroda akhirah fa'ali bil ilmi. Ya. Wa man aroda. Nah, intinya ngene lah. Barang siapa mengejar dunia maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa mengejar akhirat maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya maka dia harus dengan ilmu juga. Berarti sing digoleki nomor 1 dunia tak akhirat. Berarti ilmu ah. Iya. Terus ad-dunya mataun wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu as-sholihah. Nah, tetap unggul nih, Pak. Paham. Kon iki utak rabi kon aku sepaham ket nang. Aku sing terakhir iki aku pasti hari iki njuru ini tenan kan. Wis hafal aku wis utak-utak ya arek iki. Duh. Lalu apa lagi? Wis serang rabi yo rek. Nggih, insyaallah. Ya. Lawannya gini, Pak. Alah kan tak omong emang apa. Lek kowe serap pintu rezeki lek kowe serap. Nggih, Pak. Eman. Nggih, Pak. Wis cocok wedi. Insyaallah. Sebenarnya yakin ono pangeran. Allahu Razzaq. Kowe kok pinter. Dong aku niru sampean kok. Kapan aku lek ngomong? Iso lek bujuki aku kon. Ngomong lek turun neh kon. Wedi ora tak usili kon, ya kan. Wis apa nih? Udah. Tinggal Aduh arek sakno kan. Ya wis. Wis. Udah. Ya wis. Makasih, Pak. Oh, jadi gosak wong. Jare kon mulai. Opo sih? Ya tak gowo kok tak kekno arek-arek. Kanca-kancaku. Wis ah. Udah, Pak. Makasih ya, Mbak. Ya wis. Ya wis metu. Iya sik to rek aku iki ate metu. Ya tak arep ono sirane arek kedruduk apuk ya. Wis tak mulai aku yo. Terus nuwun, Pak. Assalamualaikum. Meni tapi rokoknya wagas ya nek. Aduh iki tak wis kasih to. Assalamualaikum. Wis sik. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saliman dulu, Pak. Ya belum salaman. Aduh dodokku gogrok kabeh rek. Aduh. Yes. Apa kok tak wis bawa. Nah, kita hidup di dunia ini berdampingan tidak cuma manusia doang atau hewan-hewan, ada juga ciptaan Allah yang lain seperti sesuatu yang belum kita lihat. Tapi itu kita harus mengimani. Dan mungkin ada pesan-pesan dari mas-mas yang lain. Mas Ryan. Ini biasanya Mas Ryan ini kan udah ditunggu-tunggu pesan-pesannya oleh para sahabat-sahabat yang pecinta Mas Ryan. Yuk. Buat rebutan ini Mas Ryan ini. Iya, iya itu banyak kan, kan banyak kan. Kalian yang lihat, nah ngerebutin Mas Ryan kan? Ya udah, bawa kameranya, udah. Ya, itu tadi ya sahabat ya. Hanya mencontoh apa yang seperti dibilang Mas Dimas. Gitu ya. Karena saya juga udah habisan kata-kata. Kita ini di dunia ini hidup berdampingan sahabat. Sama siapa? Sama ini tadi. Sama ini. Sama siapa? Kita harus diwajibkan untuk percaya akan hal gaib sahabat. Iya. Karena neraka itu surga juga gaib. Iya. Dan ada suratnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu. Nah itu. Itu sahabat. Jadi kalau kalian yang belum percaya, masih kurang yakin, kalian bisa datang ke tempat yang udah ahlinya. Nanti kalian di situ diajarin. Terus kalian bakal tahu kalau emang dunia gaib itu emang ada. Itu sahabat. Jadi kalian juga bisa menambah keimanan kalian kepada hal-hal yang gaib. Ya, itu cukup sih Mas Dani. Ini juga ditunggu-tunggu pesan-pesannya ini. Iya banyak sekarang yang mencari Mas Dani ya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Dani, silahkan saya Boleh bisa. dulu ya. Lu dicari Mbak Ulan dan lu Siapa itu? Udah, yuk pesan-pesannya. Kasihan sahabat-sahabatnya ini butuh motivasi. Ayo, Kok nanya itu loh. jangan dibola balik mic-nya.
Ya udah sahabat, inilah kita. Ya biasa kita. Kita ya di sini biar gak tegang terus dari kemarin-kemarin, gak tegang. Udah diam dulu ya. Kemarin-kemarin kita kan tegang mulu kan masalahnya sama Mas Dimas. Nah, jadi kita sekarang itu agak enjoy lah ya. Biar kita nggak stres juga. Kita kan di sini apa ya? Tidak kita nuntut ilmu juga, di sini kan kita juga butuh hiburan. Mungkin hiburan kita dengan seperti ini ya kan, Mas saya, Mas Dimas. Ngomong apa sih? Kalau kamu mau ngomong kasih pesan-pesan dulu baru ngomong. Tuh. Jadi intinya Sekarang jangan. tuh sahabat, mungkin ya kita di sini intinya tetap ambil yang baik, buang yang buruk. Ya mungkin kita di sini tadi enjoy lah ya, kita jangan nggak tengah-tengah kayak kemarin gitu. Jadi buat sisi baiknya lah, ambil sisi baiknya, buang sisi yang buruk ya gitu ya sahabat. Intinya kalau di video ini ada ilmu yang bisa dipetik, ambillah. Tapi kalau nggak ada ilmunya, buang. Karena apa? Kita di sini juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Itu sahabat ya. Mungkin cukup Mas Dim ya. Ya udah. Ya udah, mungkin saya nggak ada pesan lagi karena udah dihabisin sama si tadi siapa tuh Sarmin ya. Saya udah tadi dijailin lagi, makanya saya udah. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah dari kita semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Al-Fakir Muhammad Al-Karim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.